Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali bersama Renungan Harian GKI Sangkrah hari Rabu tanggal 13 Desember 2023. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami menyambut dengan penuh sukacita akan kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami akan melandasi kehidupan ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami, biar Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman yang tidak kami baca dan kami renungkan dapat menjadi pegangan dan kekuatan setiap kami di dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Memasuki Minggu Advent, saya mencoba untuk berreflektif. Apakah saya sudah betul-betul setia menanti? Apakah saya merasakan bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya? Apakah saya benar siap menanti kedatangan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini menggambarkan secara baik bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen bersikap dalam menanti. Kita mungkin sangat familiar dengan kisah gadis bijaksana dan gadis bodoh yang digambarkan di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini. Saya tentu tidak akan menjelaskan mengenai pandangan-pandangan terhadap akhir zaman atau membahas tentang bagaimana cara Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke dunia. Namun kisah dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini betul-betul membuat kita belajar bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen dalam menghayati masa menanti. Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini masih merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Digambarkan bahwa manusia seperti layaknya gadis-gadis yang hendak menyongsong mempelai dalam perkawinan. Namun karena mempelai tak kunjung datang, akhirnya mulai habislah persediaan untuk menyalakan lampu.
menari di sini adalah terdapat dua golongan dan jenis manusia yang berbeda, yang digambarkan dengan golongan gadis-gadis yang siap menyediakan minyak untuk pembakaran, dan gadis-gadis yang tidak siap menyediakan minyak, sehingga ketika kehabisan, mulai paniklah mereka karena semakin menipis, namun mempelai tak kunjung datang. Kisah ini kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi tadi, yang akhirnya saya menyimpulkan bahwasanya selama 1 tahun berjalan ini, saya belum setia untuk menanti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasakan bahwa Allah tidak menyertai kehidupan kita karena kita hanya berfokus atas berbagai permasalahan hidup. Seringkali kita mengeluh, kita bersungut-sungut bahwa kita seringkali tidak menyadari penyertaan Tuhan atas hidup kita hari lepas hari. Saya menggambarkan diri sebagai salah satu gadis yang tidak sedia menyongsong sang mempelai. Minyak yang semakin menipis, dan kita tidak memiliki persediaan minyak untuk menyalakan pencahayaan. Tidak ada satupun dari antara kita yang mengetahui kapan hari Tuhan itu akan datang. Namun ketika kita mengevaluasi diri, kita merasa belum siap bila hari itu nantinya akan tiba. Masih banyak hal yang kurang dan masih sedikit persiapan-persiapan yang kita lakukan. Kerap kali kita membuang-buang begitu banyak waktu dan kesempatan kita untuk menyediakan minyak. Kita terlalu tenggelam pada aktivitas kehidupan kita sampai lupa untuk memastikan kita memiliki persediaan minyak yang cukup untuk tetap membiarkan pencahayaan kita terus bernyala sampai sang mempelai datang. Seringkali kita bukan tidak tahu bagaimana cara untuk menyongsong sang mempelai. Sejatinya kita hanya tidak siap untuk menyongsongnya karena persediaan minyak kita telah habis dan pencahayaan kita padam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Advent, masa menanti, masa di mana kita kembali diajak untuk menyadari bahwa pertama-tama Allah Immanuel itu akan dan sudah hadir, serta tetap terus menyertai kita sepanjang kehidupan kita berjalan. Kedua, kita diajak untuk merefleksikan diri di dalam masa penantian ini. Apakah kita betul-betul sudah setia menanti? Setia percaya dan setia berharap di dalam penyerahan diri yang utuh, doa dan syukur kita. Mari manfaatkan momen Advent sebagai suatu momen bagi kita untuk kembali memeriksa diri sebelum menyambut Natal, hari raya kelahiran Tuhan. Belajar dari gadis-gadis bijaksana yang senantiasa memiliki persediaan minyak. Marilah kita juga harus terus berusaha untuk memiliki persediaan minyak, agar nantinya ketika sang mempelai yang kita rindukan dapat kita songsong dengan terang pencahayaan yang kita miliki. Sebuah pujian dari KJ 85, Kusongsong bagaimana, kiranya membantu kita untuk berefleksi bagaimana seharusnya kita menyongsong sang mempelai. Allah senantiasa menjadi penyuluh dan langkah kita memasuki dan menghayati masa Advent, sehingga nanti kita betul-betul siap menyambut Natal, menyambutnya di hati kita masing-masing. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh merenungkan
bagian firman Tuhan. Tuhan berkati setiap hati pikiran kami sehingga kami Engkau mampukan, kami Engkau layakkan di dalam menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus